Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Okta Pratama dengan NIM 22045121 dari program studi pendidikan geografi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya rancang, yaitu tentang minuman boba. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Pada zaman modern ini, semakin banyak bisnis-bisnis kuliner yang bermunculan di pasaran. Semakin banyaknya bisnis tersebut dapat ditandai dengan banyaknya bermunculan restoran, kafe, toko, bahkan yang harga berbasis stand. Berbagai macam minuman ditawarkan dengan ciri khas masing-masing penjual. Semakin banyak ragam minuman yang bermunculan yang berupa jus, kopi, sari buah, bubble tea, dan lain-lain. Boba merupakan minuman khas Thailand yang sangat dikenal oleh kalangan saat ini. Satu-satunya manfaat boba adalah menjadi sumber energi bagi tubuh karena mengandung karbohidrat dan gula. Selain itu, mungkin bagi Anda yang sedang stres, mengonsumsi minuman manis berisi boba dapat mengurangi kadar hormon kortisol dan menambah kadar hormon endorfin, sehingga perasaan Anda akan jadi lebih happy dan tenang. Boba atau bubble merupakan kata selang dalam bahasa Mandarin. Boba terbuat dari tepung tapioka alias singkong. Pada zaman dahulu, para imigran Tiongkok yang datang ke Taiwan mendirikan kedai teh yang coba menyajikan teh dengan memasukkan boba tapioka ke dalam minuman tersebut. Selanjutnya ada tujuan usaha. Tujuan usaha minuman boba saya ini yaitunya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan minuman cepat saji yang menyegarkan dan efisien untuk dibawa kemanapun, dan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Visi dari minuman boba saya ini yaitunya untuk membentuk bubble tea sebagai national premium bubble. Yang kedua, untuk menjadikan perusahaan minuman cepat saji dengan pelanggan yang terbaik. Adapun misi yang saya berikan yaitunya menyediakan kualitas premium bubble tea dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, menyajikan bubble tea dengan keadaan hangat dan dingin. Yang ketiga, melayani customer dengan baik. Yang keempat, menerima kritikan dari pelanggan agar menjadi perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitunya kekuatan. Modal terjangkau dan bahan-bahan pembuatan boba juga bervariasi tergantung kualitasnya. Yang kedua ada kelemahan. Hanya bergantung pada satu item saja yang paling laris agar bisa menutupi modal, sedangkan ada banyak varian rasa yang tidak populer. Yang ketiga ada peluang. Bisa bergabung dengan aplikasi ojek online untuk pembelian. Banyak konsumen yang suka dengan minuman boba. Yang keempat ada ancaman. Banyak kompetitor dengan harga yang lebih murah, selera masyarakat mudah berubah. Selanjutnya ada analisis produk. Boba merupakan bola tapioka yang kenyal, biasanya diolah dengan gula merah atau brown sugar agar terasa manis dan berwarna hitam. Boba juga disebut dengan bola mutiara, yang merupakan minuman yang terbuat dari tepung tapioka dengan tambahan teh dan susu. Terdapat dua sejarah mengenal asal mula minuman boba, yaitunya versi Handlin Tea Room dan versi kedai teh Chen Shuitan. Tu Xinghe, pemilik Handlin Tea Room, mengaku membuat bubble tea pada tahun 1986. Dia terinspirasi dari bola tapioka putih yang dia lihat saat berbelanja di pasar Yamuli. Selama ini Handlin Tea menawarkan dua versi bubble, yaitu white bubble dan black bubble. Sedangkan pemilik rumah teh Chen Shuitan, Lu Hankin, mengatakan bahwa toko ini adalah yang pertama kali memproduksi bubble tea. Minuman ini tercipta saat lomba resep kreatif yang diadakan di rumah teh pada tahun 1987. Selanjutnya ada analisis produksi.
Minuman boba masih menjadi tren sebagian masyarakat Indonesia. Gerai-gerai boba asal Taiwan yang berdatangan ke Indonesia pun semakin beragam. Salah satunya Boba Truden yang hadir pada 29 November 2019 lalu. Proses pembuatan boba dilakukan dengan menggunakan bahan dasar yaitu tepung tapioka, gula merah. Mula-mula boba terbuat dari tepung tapioka dimasukkan ke mesin pembuatan boba hingga bentuknya bulat. Kemudian boba juga dimasukkan dalam alat seperti timer sekitar 40 menit. Sementara itu, gula merah dipanaskan dalam wajan hingga meleleh. Boba lalu dimasak bersamaan dengan gula merah hingga tercampur merata. Barulah saatnya dituangkan ke gelas tersebut. Boba Truden memiliki kekhasan pada kadar gula yang bisa kita sesuaikan sendiri. Biasanya ketika memesan, petugas kasir akan menanyakan seberapa tinggi kadar gula yang kita inginkan. Kadar gulanya mulai dari 30% hingga 100%. Semua minuman boba dapat kita pilih sendiri kadar gulanya, terkecuali satu menu yaitu Oreo Brown Sugar Boba Milk. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama, strategi pemasaran produk minuman boba. Strategi saya yaitunya mengutamakan kualitas bahan baku agar tetap menjaga cita rasa minuman boba serta mempromosikan melalui media sosial dan pembelanjaan secara delivery. Yang kedua ada rencana pemasaran. Yang pertama ada target konsumen. Target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati minuman sehat yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia, baik dari balita hingga lansia. Yang kedua ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran terletak di Kota Padang untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada situasi persaingan. Penjualan boba di Indonesia sangatlah banyak, namun penjualan dengan bahan dasar terbuat dari buah dan kacang-kacangan asli Indonesia belum menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Adapun analisis keuangan. Yang pertama modal awal yaitunya 500.000. Harga bahan-bahan minuman boba yang pertama yaitunya ada cheese cream atau foam dengan harga 99.000 per kilogram. Yang kedua ada fresh milk, bubuk rasa matcha, coklat, variable, dan ada gelas cup, sedotan, es buah, gula. Total biaya yang telah dikeluarkan yaitu sebanyak 312.500 dan modal tersisa 87.500. Adapun daftar harga yang saya tawarkan yaitu yang pertama rasa original yaitu 15.000, strawberry 17.000, coklat 17.000, taro 19.000, coffee 20.000 dan matcha 20.000. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitunya boba merupakan suatu jenis minuman yang saya buat dengan memberikan inovasi yang unik dan baru. Produk saya bertujuan untuk membantu masyarakat lebih sering mengonsumsi protein dalam sehari-hari karena mengandung protein yang sehat bagi badan. Proses pemasaran saya lakukan dari mulut ke mulut, lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Harga yang saya tawarkan pun sangat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Nah, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.